HP ini bisa diajak nyelam karena udah support IP68, desainnya cakep, update OS-nya panjang, dan support eSIM. Dengan fitur selengkap tadi, apakah HP ini bisa jadi opsi menarik buat kelas mid-range di era gempuran harga chip memori lagi naik gila-gilaan? Oke bre, jadi kita bakal nge-review sehari pakai Galaxy A37 5G buat dipakai daily drive. Apakah bisa dipakai dari pagi sampai malam? Kira-kira dapat screen on time berapa jam? Dan apakah performanya bisa diandelin? Terus fitur awesome AI-nya beneran kepake buat daily use nggak? Langsung aja kita mulai. Selamat pagi bre, kembali lagi di konten sehari pakai Galaxy A37 5G. Dan sekarang itu jam 6.39 pagi ya. Baterai masih 100% tuh ya, 100%, dan kita mau memulai aktivitas dengan berlari gitu ya. Ini aku udah pakai TWS, terus udah pakai smartwatch juga yang nyambung di jam ini. Pertama kita coba bahas desainnya dulu. Kalau kita bandingin sama Galaxy A35 ke bawah, ya jelas udah berubah masif, terutama modul kamera belakangnya yang sekarang itu lebih cakep. Secara look, Samsung masih pakai bahasa desain yang clean dan minimalis, finishingnya glossy dan overall kelihatan rapi lah. Bahkan kalau dilihat sekilas, ini tuh udah mendekati desain flagship series mereka bre. Beberapa orang sih bilang ya, Samsung ini tuh lagi ngebangun identitas dari desainnya yang kalau orang lihat nih di jalan atau di mana, oh ini mah HP Samsung gitu ya. Tapi di sisi lain, Samsung tuh kelihatan masih main aman di desainnya dan gak banyak eksplorasi bre. Kalau aku pribadi sih ya suka-suka aja sama desain Samsung yang kayak gini. Jadi kelihatan punya identitas lah. Soal build quality-nya, pakai kombinasi kaca depan belakang dengan frame yang ternyata plastik, beda sama Galaxy A57 5G yang udah metal frame. Tapi feel di tangan tetap solid, dan yang paling penting ini udah diproteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus dan udah support IP68. Artinya ini bukan cuma tahan cipratan air, tapi udah bisa diajak nyelam sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit bre. Jadi kelar lari itu jam 7.40 dan baterai tersisa 91% bre. Aku lari 5 kilo di pace mepetin 8. Sekarang kita lanjut ngebahas soal dimensi. Dari yang tadinya punya ketebalan di 8,2 mm bre, sekarang udah makin tipis di 7,4 mm. Bobotnya sebenarnya nggak ada perubahan ya, masih sama di 196 gram. Bezelnya pun masih belum dikatakan super tipis di sini ya, masih berasa tebel. Kalau di Galaxy A57 5G itu kan berasa tipis banget ya. BTW, buat yang nanya, apakah ada slot micro SD card bang? Terakhir sih di Galaxy A35 masih ada, sedangkan buat lubang kesayangan kita yaitu port jack 3.5 mm juga absen ya. Terakhir juga kelihatan di Galaxy A32 tuh. Next kita bahas soal panelnya bre. Galaxy A37 5G ini masih pakai Super AMOLED 6,7 inci 120Hz refresh rate dengan brightness HBM yang improve 200 nits kalau di compare Galaxy A35 ke bawah. Tapi kalau bandinginnya sama Galaxy A36 yang kemarin, ya masih sama baik bre. Resolusi dan proteksinya pun masih sama juga. Buat data colornya, panel Super AMOLED ini udah pasti super akurat dengan coverage gamut sRGB hampir perfect dan akurasi warnanya di 0,34 delta E. Soal data brightness-nya pas kita tes di indoor, maksimumnya tuh hampir tembus 500 nits, sedangkan minimumnya udah super redup di 2 nits. Jadi buat dipakai di ruangan gelap bakal nyaman-nyaman aja buat mata kita. Dan di jam 10 pagi kita lanjut tes main game ya. Main Delta Force 20 menit baterai berkurang 6%, dan lanjut main game HOK 20 menit juga baterai berkurang 6% juga. Dan sisa baterai tersisa 60%. Terus aku lanjut jam 11 siang tuh scrolling sosmed sambil nunggu My Bini dan karena kita mau ke kondangan temen. Terus aku coba manfaatin fitur AI Select-nya buat sekedar screenshot sebagian, terus translate yang ada di layar HP kalau semisal nemuin konten yang pakai bahasa asing. Ini ngebantu banget sih ternyata. Dan di jam 12 siang kita baru OTW kondangan dengan kondisi baterai di 50%. Habis kondangan di jam 1:30 siang dengan sisa baterai 40% karena habis dipakai foto-foto sambil tadi itu Google Maps juga ya. Kita lanjut ke mall buat nonton film yang lagi viral, namanya tuh Project Hail Mary di bioskop. Kita naik taksi listrik lagi ya, sambari aku nyari hotel buat di Taiwan nanti, dibantu Gemini-nya. Gemini maksudnya ya, Gemini. Aku coba manfaatin fitur AI Gemini-nya yang ada di Galaxy A37 tanpa perlu cek manual satu persatu aplikasi buat booking hotel. Jadi ya sebenarnya fitur kayak gini tuh harus dimanfaatin sih, karena kan udah ada. Ini kan harganya naik karena ya penggunaan AI, jadi kita manfaatin AI-nya gitu. Kita lanjut bahas kameranya si Galaxy A37 5G bre. Apa mungkin hal ini yang bikin harganya 6 juta? Ya tentu enggak ya bre. Jadi ya tadi udah kita kasih tahu harganya naik karena chip memori naik juga. Ini masih pakai konfigurasi kamera
kamera yang sama dengan Galaxy A36 yang terdiri dari lensa utama 50 megapiksel, sensornya pakai Sony IMX882 ditambah 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel lensa makro ya, bukan telefoto. Ya mid range juga sih ya. Terakhir ada 12 megapiksel lensa selfie. Cuma beda lensa ultrawide dari abangnya Galaxy A57 5G bre. Kalau buat kemampuan perekaman videonya, kamera depan belakang tentu udah support 4K 30 fps, tapi sayangnya kamera selfie-nya ini nggak bisa ngerekam 1080p 60 fps lagi bre. Nah, khusus kamera utama itu ada stabilizer berupa OIS yang aktifnya cuma di 1080p 30 fps aja bre. Berikut untuk sampel foto dan video di kondisi daylight bre, di siang hari ya. Jarang-jarang nih langit Bekasi sebiru dan secerah ini. Dari hasil foto ini bisa kita simpulkan kalau dynamic range-nya ternyata cukup oke. Langit biru dan awan putihnya nggak terlalu overexposure. Di foto kedua ini warna dedaunan juga masih hijau natural, detail paving blocknya juga masih tajam. Terus lanjut buat foto grup di acara kondangan ini, buat hasil di ruangan indoor, noise-nya tuh minim, warna background dan juga bunga-bunganya juga masih on ya, nggak pucet gitu loh. Terus kalau dipakai foto single object begini, skin tone-nya terlihat natural, detail rambut, tekstur baju, itu masih oke bre, nggak pecah lah. Terakhir buat hasil selfie-nya, lagi-lagi skin tone-nya tuh tetap natural sama kayak kamera belakangnya. Detail area wajah dan rambut juga masih cukup tajam bre. Ya memang khasnya Samsung memang natural sih, yang nggak overtone gitu loh. Oke bre, akhirnya selesai juga kita lari, dapat 5 kilo. Dan sekarang kita sekalian aja ngetes perekaman video pakai kamera selfie-nya si Galaxy A37 5G ya. Ini di resolusi tertingginya di 4K 30 fps. Kalian bisa lihat hari ini cuacanya cerah banget, langitnya biru, tuh nggak terlalu panas dan nggak mendung juga gitu ya. Nah ini handheld satu tangan, untuk viewing angle-nya cukup luas dan untuk stability-nya ya oke lah, ini dipakai jalan ya. Nah menariknya kalau pakai kameranya Samsung tuh bisa switch dari lensa selfie ke lensa utama. Nih ya, ini lensa selfie, langsung switch ke lensa utama di 4K 30 fps. Tuh, langitnya biru banget ya. Tuh. Oke, kita lanjut pakai jalan ya. Tapi sayangnya untuk di Galaxy A37 5G ini, lensa ultrawide-nya nggak bisa dipakai di 4K 30 fps, nggak kayak di Galaxy A57 bre. Jadi ya untuk kualitas perekamannya seperti ini, cukup stabil juga, dipakai jalan handheld satu tangan ya. Kelar nonton di jam 6 sore, baterai itu tersisa 24%. Karena tadi sempat muter-muter mall sambil nunggu jadwal tayang filmnya bre. BTW kita itu pakai fitur always on display-nya aktif ya. Jadi wajar banget kalau baterainya tuh mungkin kelihatan lebih boros lah. Nah sekarang kita mau lanjut cobain fitur-fitur Nightografi HDR videonya yang dapat upgrade dari Galaxy A36 kemarin. Chipsetnya ini enhance, otomatis ISP-nya tuh juga enhance bre. Samsung tahu banget ya solusi buat kita-kita kaum Gen Z yang suka khawatir kalau mau take foto di kondisi low light. Takut ngeblur lah, takut noise-nya sampai kelihatan lah, sampai takut gelap gitu. Tapi bre, dengan fitur Nightografi HDR video ini, tangkapan videonya tuh dijamin lebih minim noise dengan hasil video yang lebih detail dan tajam. Buat hasil portrait di kondisi low light, kita mulai bedah dari foto landscape ini dulu. Lens flare-nya tuh cukup dramatis, lihat aja permukaan lantai basah ini bre. Buat detailnya juga ternyata masih oke. Kalian bisa lihat dengan jelas ya separasi antara jendela apartemen di seberang sana. Pindah ke foto jajaran kursi kosong berikut, lagi-lagi refleksi cahayanya bikin foto ini makin dramatis. Detailnya juga masih konsisten, kalian bisa ngelihat genangan air di atas meja dan di lantainya. Kalau buat foto objek manusia di low light, lighting di wajahnya tuh masih natural, nggak over brightness. Blurnya di background juga masih kelihatan alami dengan noise di area gelap yang menurutku masih tetap terjaga lah gitu, masih tahap wajar gitu bre. Jadi ini dia untuk kualitas perekaman untuk Nightografinya ya di kondisi malam hari di 4K 30 fps. Jadi sekarang kita lagi ada di kondisi hujan ya di Sumarekon Mall Bekasi 2. Ini first time aku ke SMB 2 bre, dan ternyata lebih lebih minimalism gitu loh untuk tata letak, terus desain dari bangunannya tuh. Kalian bisa lihat. Oke sih, detailnya oke, minim noise juga. Cuma sayang memang lensa ultrawide-nya nggak bisa dipakai di 4K 30 fps ya. Dan kita langsung switch ke lensa selfie-nya. Masih ada beberapa stand yang belum buka di sini. Kalian bisa lihat. Oke lah ya, separasi dari subjek dan juga objek masih jelas di kondisi malam hari.
Kita lanjut di jam 7 malam sebelum balik ke rumah, kita makan malam dulu dengan kondisi baterai tersisa 14%. Malam ini nasi uduk 7.000-nya libur dulu, bre. Kali ini kita perbaikan gizi dulu dengan memakan nasi campur ikan. Lanjut bre, kita bakal bahas spesifikasi lengkap dari Galaxy A37 5G yang kembali pakai chipset Exynos kayak Galaxy A35. Padahal udah banyak yang demen ketika Galaxy A36 tuh pakai chipset Snapdragon. Tapi kalau speknya di atas kertas, Exynos 1480 di HP ini masih lebih kenceng dan lebih efisien ketimbang Snapdragon 6 Gen 3 di Galaxy A36 kemarin bre. Gak cuma chipsetnya yang ganti, storage-nya di Galaxy A37 juga naik kelas atau upgrade karena udah pakai interface UFS 3.1 dengan opsi kapasitas storage di 128 dan 256 GB. Sedangkan buat RAM atau memorinya masih sama di LPDDR5X dengan satu opsi kapasitas aja di 8 GB. Buat gambaran performanya, di Antutu 11 udah tembus 1 juta poin. Ini tuh 23% lebih kenceng dari Snapdragon 6 Gen 3 yang skornya tuh di 800 ribuan lah. Kalau buat performance gamingnya, di game Delta Force itu cuma mentok 55 FPS aja rata-ratanya dengan suhu sekitar 35 derajat. Sedangkan di game HOK, performanya stabil banget di 90 FPS dengan suhu yang sedikit lebih hangat di 37 derajat Celcius. Gimana bre? Puaskah kalian dengan performanya? Menurutku pribadi buat kegiatan sehari-hari udah cukup banget ya. Skor Antutunya 1 juta. Sekarang gimana soal baterainya? Sayangnya kapasitasnya masih di 5000 mAh. Ya segitu-segitu baik, bahkan sejak Galaxy A31. Tapi support fast chargingnya ada improvement dari Galaxy A35. Sekarang support up to 45 watt charging. Emang charger kenceng buat apa sih bang? Kayak pejabat aja nih nanya. Nah, kalau ini coba kalian jawab di kolom komentar aja lah. Pembahasan operating systemnya, ini udah pakai One UI 8.5 berbasis Android 16 dengan jaminan update Android dan security update selama 6 tahun. One UI ini bre, ibarat kata OS paling manusiawi dan inklusif di antara UI Android lain. Kita tuh nggak perlu effort lebih lah ya buat ngasih tutorial ke orang tua atau kakek nenek yang gaptek gitu loh. Semisal dikasih HP ini saking user friendly-nya OS-nya, asli bre, ini langsung bisa pasti. Coba dah kalian share pengalaman tentang One UI dengan orang tua kalian atau ya kalian pribadi gitu. Nah, soal konektivitasnya, tentu udah support dual SIM 5G ditambah 2 eSIM. Ini penting banget karena ada beberapa HP mid-range yang nggak support eSIM. Ini kepake banget kalau kalian lagi di luar negeri ataupun ya lagi di Indonesia karena sekarang tuh orang males pakai SIM fisik gitu loh. Terus koneksi wirelessnya support Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth-nya versi 5.4. Ada NFC-nya juga buat kebutuhan transportasi di ibu kota. Fitur lainnya juga ada fingerprint under display, buat speakernya udah stereo yang ternyata boleh juga nih. Menurut pendengaran Mas Bayu Banyuwangi, dynamic range-nya tuh oke, low frekuensinya juga cukup nikmat, high-nya juga cukup rapi. Cuma mid-nya aja yang ya agak kebanyakan gitu loh. Overall buat penggunaan sehari-hari, speakernya ini udah lebih dari cukup lah, asalkan nggak mono aja sih sebenarnya sih. Fitur terakhir ada awesome AI-nya bre. Fitur yang bakal banyak banget dipakai tentunya, yaitu AI Edit Suggestion di aplikasi galeri. Di dalamnya itu ada sub fitur misalkan remaster buat bikin hasil foto jadi lebih detail, jernih, dan natural tanpa perlu edit manual di aplikasi lain. Terus ada background blur yang bisa diatur bokehnya, dan ada object eraser yang pastinya udah kalian coba minimal sekali seumur hidup lah ya. Ini object erasernya udah makin pinter dan udah makin rapi lah bre. Walaupun memang nggak serapi seri flagshipnya, karena memang perbedaan chip yang dipakai gitu. Selain AI di sektor galeri, ada juga fitur AI Voice Transcript. Ini tuh ngebantu banget kalau kalian lagi liputan, karena otomatis voice over-nya itu bakal jadi narasi teks yang ternyata udah support bahasa Indonesia bre. Oh ya bre, sampai lupa nih, sekarang Bixby-nya ini gampang banget disuruh-suruh. Bahkan pas dalam keadaan kelok itu bisa disuruh bre. Biasanya kalau lagi mandi pasti bawa HP, kalau aku pribadi gitu ya. Terus tinggal panggil aja Bixby-nya, terus terserah kalian nyuruh buat setel musik lah, atau turunin volume, turunin brightness, atau mungkin set alarm dan lain sebagainya. Menurutku ini sepele, tapi ternyata sejak ya aku maksimalin lah, aku manfaatin, ternyata ya memudahkan juga tanpa pegang HP. Cuma sayangnya ini masih belum support bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ini mah tinggal nunggu update-nya aja sih bre buat nge-support bahasa Indonesia gitu loh. Terus ada juga AI Select. Ini memudahkan banget kalau kalian lagi scroll di sosmed atau kalian lagi bikin script, karena bisa langsung pakai AI Select yang caranya tinggal swipe aja dari samping sini ya bre. Ini fungsinya banyak banget, bisa save gambar layaknya screenshot
screenshot, bisa bikin GIF, bisa dijadiin wallpaper, copy foto, bahkan sampai translate yang ada di layar juga bisa, bre. Kalau mau screenshot sebagian juga bisa, dan langsung di copy pakai multi window begini, itu gampang banget, bre. Dan jujur ini ngebantu banget buat bikin script atau ya sekedar save foto yang ada di layar. Dan akhirnya kita sampai di rumah jam setengah 9 malam dengan sisa baterai 4%. Kita cek untuk screen on time-nya itu ternyata dapat 7 jam kurang dikit dengan penggunaan mayoritas sosmed dan kamera. Dan ingat, bre, untuk penggunaannya ini ya campur-campur, kadang pakai wifi, kadang pakai data, tergantung lagi di mana gitu. Jadi itu dia, bre, sharing pengalaman kita sehari pakai Galaxy A37 5G dengan harga mulai dari 6.099.000. Kalau itu promo ya, aku paham kok ya, harganya naik dari A36. Ini juga sebenarnya kalian udah tahu juga karena faktor harga chip memori naik, bre. Bahkan di beberapa brand juga udah mulai nerapin harga new normal ke produk-produk baru yang mereka bakal launching gitu. Dari sisi objektivitasnya, menurutku HP ini bisa jadi pilihan buat kalian yang cari smartphone mid-range buat pemakaian jangka panjang karena punya support OS update sampai 6 kali. Kalau kalian pengen ngerasain AI yang lebih pinter juga bisa, ada AI Select, ada AI Edit Suggestion, terus Bixby-nya juga makin pinter buat dipanggil-panggil gitu ya. Ya, Galaxy A37 ini cocok dah buat ngerasain fitur-fitur AI yang menurutku udah seamless gitu loh. Dan kalau kalian lagi ngincer Samsung Galaxy A37 5G, bre, menurutku sih momen paling tepat buat beli ya sekarang. Karena sekarang lagi ada promo yang lumayan menarik nih. Pertama ada program trade-in yang kalian tuh bisa tuker HP lama kalian, terutama tuh Galaxy A series sebelumnya ya, buat dapetin potongan harga yang besar gitu. Dan biasanya ada bonus tambahan juga tuh. Terus ada opsi cicilan 0% juga. Jadi kalian tuh nggak perlu harus keluar budget besar di awal, bre. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah aja ya pendapat kalian mengenai Galaxy A37 5G ini, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian, selaku di channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.